Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi idza ahabba 'abdan min ibadihi waffaqahu lima yurdih wa a'anahu 'ala ta'atihi wajjannabahu amma yubghidhu. Fa salatullahi wa salamuhu ala habibir rabbil alamin sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabit tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana waffiqna ya rabbana lima yurdik, a'inna ala ta'atik wa ala tarki ma'siyatik, ukhsurna ya rabbana yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammadin, urzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Anak-anakku semuanya, para santri yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah dengan kemudahan dalam menuntut ilmu. Allah berikan ilmu yang manfaat. Allah mengangkat kalian semuanya saat ini dan kelak hingga di akhirat nanti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para asatid dan juga putri-putriku, ini para santri putri yang di belakang, juga ustadzat-ustadzatnya, semoga senantiasa dalam kemudahan dari Allah, diberi segala kebaikan oleh Allah. Dan juga para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada beserta keluarga dan siapapun yang bersama Anda, semoga Allah memilih kita semua menjadi hamba yang senantiasa rindu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasul-Nya, senantiasa rindu untuk menjauhi kemaksiatan, senantiasa rindu untuk nambah kebaikan. Dan semoga Allah memberikan kepada kita taufik, kemudahan kita dalam melakukan ketaatan, dan Allah menjauhkan kita dari segala kemaksiatan. Dan semoga Allah kelak mengumpulkan kita di surga. Di tengah-tengah kita ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di majlis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita membaca sejarah perjalanan hidup beliau, membaca salawat, sanjungan-sanjungan. Semoga Allah menyanjung kita di dunia dan menyanjung kita di akhirat. Semoga Allah memuliakan kita di dunia dan memuliakan kita di akhirat. Kita berkumpul untuk membaca sejarah Nabi, membaca salawat karena ada tujuan agar kita semakin dekat dengan baginda, agar kita mulia bersama baginda, dan kita mencari cinta. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kecintaan yang sesungguhnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan membaca hikmah yang pernah atau yang sudah kami sampaikan melalui media-media yang bisa menjangkau para perindu-perindu ridha Allah dimanapun berada. Kita sudah sampai kepada hikmah yang kelima, yang berbunyi, tanda hamba yang dipilih oleh Allah adalah hamba yang sulit melakukan kemaksiatan dan begitu mudah melakukan kebaikan. Banyak hamba Allah yang ia selalu gagal di saat berusaha melakukan kemaksiatan.
dan begitu mudah melakukan kebaikan yang tidak direncanakan sekalipun. Itulah pertanda hamba yang dicintai oleh Allah. Renungilah diri Anda. Untuk disebut sebagai seorang yang baik, tidak cukup dengan zahir kita. Sementara orang hanya melihat zahir kita. Tampak terlihat secara zahir dia rajin sujud, rajin bersalawat dan rajin berzikir. Akan tapi kita bisa merasakan, benarkah kita ini orang baik dan dipilih oleh Allah? Dan saat inilah kita untuk bisa mengoreksi diri kita, mencermati diri kita. Dan semua dari kita ini kalau dibilang baik itu senang, karena kebaikan adalah yang kita rindukan dan kita impikan. Sehingga biarpun orang itu tidak baik, jika dibilang baik dia ada kebanggaan, karena kebaikan memang disenangi oleh semua. Akan tapi benarkah kita ini orang baik? Pada zaman Nabi ada orang munafik, terlihat baik secara zahir, batinnya adalah busuk penuh dengan kekafiran. Ada dalam kehidupan kita ini adalah hidup berbasa-basi. Berbuat baik bukan karena Allah hanya ingin dilihat oleh manusia, sementara yang Allah lihat adalah hati kita. Nah, kalau kita tidak berusaha atau sering mencermati diri kita, jangan-jangan kita ini hanya baik di depan manusia. Kebaikan di depan manusia terbatas di mata mereka. Sehingga di saat tidak ada manusia bisa melakukan keharaman yang banyak. Di saat dia sendiri, di saat dia tersembunyi dari mata manusia, bisa melakukan keburukan, kejahatan. Karena bukan urusannya dengan Allah, maka itu belum baik yang sesungguhnya. Mari kita melihat tanda-tanda di dalam diri kita. Jika ada satu, dikisahkan, kalau bukan Abu Yazid Al-Bustami atau Imam Hasan Basri, salah satu dari minas sholihin, beliau itu tidak bisa bangun malam. Kebiasaannya adalah bangun malam. Bangun malam rutin. Pada suatu malam beliau terlelap tidur hingga terbangun sudah masuk waktu subuh. Menangis beliau sepanjang hari, menangis mencari-cari sebab. Dan beliau meyakini bahwa kalau ada ibadah yang dikurangi oleh Allah itu tentu karena dosa. Beliau menangis dan merenung apa yang pernah aku lakukan di hari kemarin, sampai Allah menghukumku sehingga aku tidak bisa bangun malam. Allah. Jadi tidak bisa bangun malam dianggap sebagai hukuman. Belum maksiat itu. Hanya tidak bisa bangun malam adalah sunnah. Orang yang dekat kepada Allah, muqarrabun ini, merasa itu adalah sebuah kesalahan. Atau itu pasti sebab kesalahanku. Merenung, baru sadar, astagfirullah, iya. Aku baru sadar, kemarin aku melihat seorang yang datang meminta. Padahal badannya adalah keker. Aku berkata, badan kekar kok minta-minta. Badan kekar kok minta-minta. Berarti telah suudon aku. Padahal kalau memang aku tidak bisa memberi cukup, aku diam. Kenapa aku harus berkata, badan kekar kenapa minta-minta? Jadi ini disadari sebagai sebuah dosa, dan beliau yakini itu menjadi sebab dia tidak bisa melakukan bangun malam. Dan kita kadang dosanya bukan hanya sekedar seperti itu, banyak kesalahan. Maka ingat bahwa tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali akan menghambat kebaikan. Dan tidak ada kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba dengan tulus kecuali akan menarik kebaikan. Dan jika seorang hamba selalu berbuat baik dan berbuat baik, artinya dia telah dimudahkan oleh Allah dan dipilih oleh Allah. Maka mari renungi diri kita sendiri saat ini. Kita membaca lembaran kisah hidup kita di masa lalu. Bagaimana kita? Tadi siang, hari kemarin, minggu lalu, bulan lalu, tahun yang lalu, bagaimana urusan kita dengan Allah?
Dan mari kita simpulkan, jika ternyata program-program kebaikan yang kita lakukan itu kok ternyata dimudahkan oleh Allah, maka syukurilah. Bersyukurlah detik ini, saat ini, bahwasanya Anda dipilih oleh Allah. Dan ingat, tidak ada seorang hamba yang bisa melakukan sujud satu kali sujud kecuali karena dipilih oleh Allah. Dan tidak ada seorang bisa mendermakan hartanya Rp1 kecuali dipilih oleh Allah. Di sana banyak hamba yang tidak dipilih oleh Allah, punya harta melimpah, dia tidak pernah berpikir tentang derma. Orang punya kesempatan banyak, waktunya banyak, karena semua urusannya diurusi oleh orang lain. Karena dia orang yang sangat cukup urusan ekonomi, kaya, kesibukannya hampir tidak pernah ada. Akan tapi belum tentu bisa mendengar kajian seperti ini. Seger buger sehat dia bisa begadang setiap malam nonton film, akan tapi belum tentu bisa melakukan sholat 2 rakaat untuk tahajud atau untuk melakukan sholat witir. Kenapa itu semuanya? Hamba yang tidak dipilih oleh Allah. Hamba yang tidak dipilih oleh Allah. Tetapi begitu sebaliknya, jika ada seorang hamba yang memang sudah dipilih oleh Allah, hampir seolah-olah tidak ada rintangan dalam kebaikan. Dia sakit, dia dengan segala kekurangan, akan tapi ketahuilah, karena memang dia dipilih oleh Allah, sakit dan kekurangan tidak jadi penghalang. Kita menemukan orang sakit dengan memaksakan diri untuk bisa menghadiri majlis. Kita menemukan orang yang dalam keadaan sakit berusaha harus bangun malam biarpun hanya beberapa rakaat. Kita menemukan orang dengan segala kekurangannya ternyata masih berusaha menyisihkan hartanya untuk berderma. Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani kalau berbicara tentang kefakiran, jangan pamer kefakiran. Uwais Al-Qarani lebih dari kefakiran yang selama ini Anda saksikan. Tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Makannya adalah mengambil sisa-sisa makanan yang pasti halalnya sudah dibuang dan tidak akan diambil oleh tuan, oleh yang punya makanan. Di sisa-sisa makanan yang dibuang, ada di situ tempat pembuangan orang membuang sisa-sisa roti, sampah-sampah roti dibuang. Disitulah Uwais Al-Qarani makan, mengambil makanan dan dipilah. Ada anjing datang, tersenyum dengan anjing, kepada anjing, anjing kau sana, bagianmu sana, ini bagianku. Uwais Al-Qarani memilah roti yang masih bagus, agak bagus, sangat jelek. Yang sangat jelek dilempar, dikasihkan ke anjing. Yang sangat bagus dibungkus. Yang sederhana dimakan oleh dia, oleh beliau. Kemudian yang sangat bagus dibawa kemana? Dibawa keliling, mencari rumah yang fakir. Diberikan, dihadiahkan kepada mereka dan menengadahkan tangan mohon kepada Allah. Ya Allah, mengadu kepada Allah. Ya Allah, ini yang bisa aku lakukan. Ya Allah, jangan hukum aku ya Allah dengan adanya orang fakir di kiri kanan kami ya Allah. Kami tidak punya kecuali ini ya Allah. Hidup hatinya. Dalam keadaan tidak mampu pun masih berusaha untuk melakukan kebaikan. Bukan menyerah, karena memang orang dipilih oleh Allah. Seorang yang dalam keadaan cacat kaki, pincang, a'raj, waktu Nabi menyeru untuk berperang, datanglah hamba terkasih Allah ini dengan pincangnya, mendaftar ingin ikut berperang. Nabi Ar-Ra'ufur Rahim yang penuh kasih dan penuh cinta, tidak membiarkan orang dengan kekurangan untuk di medan laga seperti setor nyawa. Nabi mengingatkan, tidak, kau tidak usah perang, dimaafkan untuk orang sepertimu. Apa kata orang tersebut? Ya Rasulullah, ali urjati hadhihi, apakah karena aku pincang ini lalu kau larang kami berperang ya Rasulullah? Nabi dengan tersenyum menjawab, itu ada udzur untukmu, dimaafkan. Iya, karena kamu tidak sempurna, maka niatmu sudah mendapatkan pahala. Karena niatmu kamu sudah mendapatkan pahala, kamu tidak usah perang. Rupanya orang ini memang orang yang dipilih oleh Allah. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berperang. Wallahi, demi Allah, la ata'annal jannata bi urjati hadhihi ya Rasulullah. Demi Allah ya Rasulullah, aku ingin menyentuhkan, menginjakkan aku ingin menginjak surga dengan kepincanganku ini ya Rasulullah. Dengan segala kekurangan, karena sudah dipilih oleh Allah. Kalau tidak dipilih Allah banyak alasan, ya lumayan. Oh sudah ada yang nyumbang, nggak usah. Masjid sudah jadi, alhamdulillah, nggak keluar duit saya. Pondok sudah ada yang bangun, nggak usah. Tidak dipilih oleh Allah.
Makanya jangan merasa senang jika ternyata kita dipilih untuk tidak menjadi pejuang. Kita sedih, menangis, ya Allah, kenapa tidak kau pilih aku, ya Allah? Mengadu kepada Allah seperti A'raj tadi, pincang dia berkata, ya Allah, aku ingin menginjakkan surga dengan kebincanganku. Tidak mau menyerah dengan segala kekurangannya. Karena apa? Hamba itu dipilih oleh Allah. Taufik adalah ilham. Taufik adalah apa yang Allah kirim kepada hamba untuk melakukan kebaikan. Kerinduan yang Allah kirim kepada seorang hamba, kemudian dimudahkan dengan kerinduan itu untuk melakukan kebaikan, adalah taufik. Wa ma taufiqi illa billah. Kalimat taufik langka disebutkan Al-Quran. Wa ma taufiqi illa billah. Ini taufik. Taufik ini satu, selebihnya adalah yuwaffiqillahu bainahum. Yuwaffiq ada. Taufik adalah ilham yang Allah berikan kepada seorang hamba untuk melakukan kebaikan, kemudian dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Taufik. Sehingga ada orang yang hidupnya adalah di lingkungan kebaikan, di dalam lingkungan masjid, pengurus masjid, DKM masjid, di sebuah tempat ada ustadz lagi pengajian di situ. Ini kisah seorang ustadz. Saya sedih, kata ustadz itu, kebetulan saya lagi pengen hajat, saya pengen ke toilet. Penggantian saya putus sebentar, saya keluar ke toilet, dan jalannya harus melewati tempatnya orang pengurus masjid. Saya kaget, dan dia juga kaget dengan saya. Rupanya apa? Saya pengajian di masjid, dianya lagi nonton film di dalam kamar masjidnya. Filmnya pun kurang pantas dilihat. Subhanallah, ayam mati di numbung padi, orang bodoh. Dan itu karena memang tidak dipilih oleh Allah. Tapi sebaliknya kita menemukan orang sakit berjalan dengan tongkatnya, dengan kursi roda, bahkan dengan segala kekurangan bisa menghadiri tempat mulia. Maka yakini wahai anak-anakku semua yang ada di sini, kalian dipilih oleh Allah. Dan juga para pejuang, para asatid dan ustadzat, dipilih oleh Allah. Kalau Allah tidak menghendaki kebaikan kepada anda, akan dirubah. Dia tidak tahu akan ada di mana nanti. Di tempat yang setiap saat bermaksiat, naudzubillah. Akan tapi di sini setiap detik, setiap menit, setiap saat adalah ibadah. Dan semoga kita tergolong orang yang dicintai oleh Allah. Begitu mudah melakukan kebaikan yang tidak direncanakan sekalipun. Tapi orang yang tidak dicintai oleh Allah, maksiat gak direncanakan pun jadi. Gak rencana nyuri-nyuri, gak rencana bohong-bohong, gak rencana zina-zina, memang nasib dia tidak dicintai oleh Allah. Maka dalam hadis qudsi, kalau orang sudah dicintai oleh Allah, itu Allah akan menjadi matanya, Allah akan menjadi tangannya, Allah akan menjadi kakinya. Maknanya apa? Matanya dijaga oleh Allah, susah melihat yang haram. Lisannya dijaga oleh Allah, susah berucap yang haram. Kakinya dijaga oleh Allah, susah melangkah kepada yang haram. Tangannya dijaga oleh Allah, susah mengambil yang haram. Maka renungi diri sendiri, bagaimana kita? Kalau memang kita tergolong orang yang begitu mudah melakukan kebaikan, syukurlah. Afalakuna abdan syakura. Nabi mensyukuri keberadaan beliau, imamnya ahli taat, paling jauhnya orang dari maksiat. Ibadahnya hatta tawarramat qadamah. Kalau ibadah tenggak kira-kira, sampai membengkak kakinya. Ditanya oleh Siti Aisyah, kenapa kau lakukan itu ya Rasulullah? Bukankah kau adalah orang yang sudah tidak punya dosa dan tidak akan berdosa? Nabi menjawab, aku mensyukuri Allah pilih. Makanya kalau anda dipilih oleh Allah untuk mengemban sebuah kemuliaan, program kemuliaan, maka syukuri. Kalau tidak akan dirubah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita syukuri nikmat itu, Allah akan tambah. Wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita tidak mensyukuri nikmat Allah, akan Allah hukuman sebelum di akhirat. Apa hukumannya? Kebaikan yang kita lakukan kita nggak nyaman, sudah capek. Seorang ustadz ngajar susah, santri belajar capek, mau beribadah sholat terpaksa, itu dihukum oleh Allah sebelum hukuman nanti di akhirat, karena tidak mensyukuri.
Yang punya duit berderma pun tersiksa, orang munafik disebutkan dalam, disiksa oleh Allah, derma, dia harus berderma, ada sumbangan, bayar zakat pun tersiksa, karena tidak kenal Allah. Renungi diri sendiri. Di puncak di akhir hayat hikmah adalah renungilah diri Anda, merenungi diri kita sendiri. Kalau memang ada di antara kita ini yang selalu dimudahkan oleh Allah untuk kemaksiatan, karena kita ngikuti hawa nafsu kita, maka adukan kepada Allah yang menguasai hawa nafsu kita, yang memiliki kita. Siapapun di antara kita, akan tapi ini harus melalui tadi marhalah pertama, langkah pertama harus kita menyadari kita ini termasuk yang dipilih atau tidak dipilih. Kalau kita tergolong orang yang mudah melakukan kebaikan, segera bersyukur, dan bersyukurlah. Ya Allah, puji syukur kepadamu ya Allah, telah kau tempatkan kami di tempat mulia, kami jadi santri ya Allah. Ya Allah, puji syukur kepadamu saat ini ya Allah, telah kau pilihkan kami channel yang baik sehingga aku bisa dengar petuah kebaikan. Ya Allah, puji syukur kepadamu telah kau bangunkan kami di tengah malam ini ya Allah. Ya Allah, puji syukur kepadamu ya Allah, telah kau mudahkan kami berderma ya Allah. Ya Allah, puji syukur kepadamu ya Allah, telah kau berikan kepada kami yang halal. Terus sebut-sebut di hadapan Allah. La azidannakum, Allah akan tambah, Allah akan tambah. Tapi kalau kita tidak mensyukuri, Allah akan siksa. Di dunia sudah tersiksa, di dunia tersiksa. Merenungi. Nah, setelah kita merenungi, sadar apakah kita sudah menjadi orang yang senang kebaikan, sehingga sampai yang disebut bagaimana seseorang menemukan manisnya iman itu ya seperti itu. Menemukan manisnya iman itu kayak apa? Yaitu di saat beribadah biasa melakukan bangun malam, tiba-tiba malam itu dia terbangun, pagi itu bangun tiba-tiba tanpa sadar di tempat yang sembunyi menitikkan air mata, sedih dia tidak bangun malam, padahal bangun malam tidak wajib loh. Tapi kenapa kok bisa sedih seperti itu? Karena sudah dia menemukan manisnya iman. Martabat tinggi itu, makom tinggi. Kemudian jika kita setelah menyadari, merenungi diri, kemudian menyadari bahwa ternyata kemaksiatan begitu mudah kalau kita lakukan, apa langkah kita selanjutnya? Dan mari kita sadar, nggak perlu kita ngoreksi orang dan mencari-cari orang, nggak usah melihat orang, melihat diri sendiri. Apakah kemaksiatan yang terang-terangan karena kita sudah tidak malu lagi, atau maksiat yang tersembunyi karena kalau di luar kita dianggap orang sebagai orang yang baik, yang sesungguhnya ini adalah kemunafikan yang tersembunyi di hati kita. Sadari dan sadari, kalau baik kita hanya di saat di hadapan manusia, ternyata di saat jauh dari manusia kejahatan apapun kita lakukan, maka ketahuilah ini orang munafik. Dan jika ternyata ada pada diri kita kemunafikan itu, maka mari kita mengadu kepada Allah, adukan kepada Allah. Bahkan di saat kita berada di kubang kehinaan pun segera ngadu kepada Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita serius dengan Allah, Allah akan buka pintu jalan menuju Allah. Sebesar apapun kemaksiatan yang kita lakukan, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sejahat apapun diri kita, ketahuilah Allah yang merubah. Sayyidina Umar bin Khattab yang berencana membunuh baginda Nabi akan setelah itu menjadi pendukung baginda Nabi. Khalid bin Walid adalah panglima yang paling dahsyat ditakuti oleh kaum muslimin waktu itu, akan tapi berbalik menjadi pemimpin kaum muslimin. Anda jangan ragu dengan kejahatan-kejahatan yang Anda lakukan, dengan kemaksiatan yang Anda lakukan. Ngadulah segera kepada Allah. Malam ini renungilah diri Anda, karena kalau Anda membiarkan, berarti Anda membiarkan diri Anda tidak dipilih oleh Allah. Rubahlah diri Anda agar Anda dipilih oleh Allah. Berusaha mengadulah kepada Allah, ya Allah, jauhkan kami dari kemaksiatan itu ya Allah. Bahkan di saat seorang hamba masih berada di kubang kemaksiatan, jangan ragu mengadu kepada Allah, ya Allah, kemaksiatanku yang ini ya Allah, yang itu ya Allah, yang ini ya Allah, yang itu ya Allah. Lalu ngadu dan ngadu kepada Allah hingga dibarengi dengan tetesan air mata penyesalan, maka Allah Maha tahu. Setelah terus Anda sirami dengan derai air mata penyesalan, dengan kesedihan, Allah bersama anak-anak indal munkasirati qulubuhum. Aku bersama orang yang hidupnya dengan menyesal karena kesalahan. Allah dengan kita.
Dan setelah itu apa? Masuk wilayah cinta Allah. Padahal dia pendosa, melakukan dosa setiap saat, tapi setelah itu dia masuk wilayah taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai dan Allah menyenangi orang-orang bertobat. Maka renungilah diri Anda. Jika Anda tergolong orang yang begitu mudah melakukan kemaksiatan, ke jalan maksiat, di rumah maksiat, sana maksiat, sadari diri Anda. Kita punya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bisa merubah kita. Minta kepada Allah. Biarpun kita masih berada di kubang kehinaan, Anda akan dientaskan. Anda akan diangkat oleh Allah. Dan Allah senang dengan hamba-hamba yang tawwab, yang kembali kepada Allah, menyesali dosa-dosa. Ini bisa kami hadirkan sebagai penjelasan daripada hikmah yang kelima ini, untuk bahan merenung. Bukan kita ngurusi orang, tapi merenungi diri kita sendiri. Kalau dengan kebaikan kok kita belum bisa bersyukur, lalu apa yang akan kita syukuri setelah itu? Allah memilih kita dengan kebaikan yang banyak di tempat semacam ini, di program semacam ini. Kalau kita tidak bisa mensyukuri nikmat ini, apa yang akan kita syukuri setelah itu? Ini nikmat agung, dan termasuk nikmat yang sering dilupakan oleh hamba Allah untuk disyukuri adalah nikmat beribadah kepada Allah. Orang mudah syukur karena bangun rumah. Orang mudah syukur sehat dari penyakit, terbebas dari penyakit. Orang-orang bisa bersyukur karena terhindar dari bencana. Tapi sedikit yang mensyukuri kalau dia telah dipilih oleh Allah untuk melakukan ibadah. Bangun malam, sehingga para kekasih Allah diantaranya, para kekasih Allah itu kalau bangun malam itu paginya memastikan dia harus bersedekah kepada fakir miskin di kanannya. Niatnya apa? Ya Allah, puji syukur kepadamu, semalam engkau telah bangunkan aku ya Allah. Jadi sedekah mensyukuri karena tadi malam sudah dibangunkan oleh Allah. Jadi kalau Anda ingat kebaikan yang Anda lakukan, syukuri, dan syukuri dengan kebaikan baru lagi. Allah, indah. Itulah buah daripada hikmah ini, insyaallah. Kita harus petik buahnya nanti. Kita sadari diri kita. Kemudian setelah itu kita syukuri kalau kita berada di dalam nikmat ibadah. Kalau kita belum, maka ayo memohon kepada Allah. Dan mari di saat kita membaca Fatihah dalam sholat kita pun sadar benar. Kalau kita punya hajat kepada Allah, kita sebetulnya sudah benar ya. Kita sudah melakukan sholat. Yang kita inginkan benar seperti hikmah yang kita sampaikan. Dalam sholat kita, dalam Fatihah, kita selalu memohon kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami mengabdi, beribadah dengan bermacam-macam ketaatan. Tapi kita tidak akan bisa melakukan kecuali dengan pertolongan dari Allah. Maka kita mohon, wa iyyaka nasta'in, kepadamulah ya Allah kami mohon pertolongan untuk bisa melakukan ibadah. Ini saja, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, mudahkan kita untuk ibadah, dan semoga Allah mengampuni orang tua kita, guru-guru kita semuanya, dan semoga Allah seperti mempertemukan di acara ini, baik yang hadir, menyaksikan, mendengar, semoga kelak Allah mengumpulkan kita di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Allah manjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat. Allah mengangkat wabah dari kita. Allah mudahkan urusan rezeki kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kecintaan yang sesungguhnya. Hidup kita dengan cinta tanpa ada dengki, benci, dendam. Panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf, selalu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.